Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Ini sebentar kita review ya Mas Bro, untuk motor yang 2 tahun yang lalu kita sempat upload. Ini dulu banget lah, sekitar 2 tahunan kalau nggak salah. Dulu kita bikin konten FG ini Mas Bro. Ini udah lama banget nggak servis, ini kesini servis. Untuk spek sendiri lumayan sih Mas Bro, walaupun kelihatan standar, cuman karbu juga masih standar. Kita cuma main di pilot jet, main jet kayak gitu, kita lebaran sedikit aja, masih stabil sih Mas Bro. Terus main di knalpot bobokan. Untuk piston sendiri dulu emang ini boring masih di hasil ya Mas Bro, jadi kita cuma pergantian di piston film dengan diameter yang sama, diameter 62. Jadi kita nggak perlu portal, cuma kita boring ori, kita ganti untuk pistonnya 1 set Mas Bro. Sebenarnya sih FU udah enak lah, FU udah kompresi tinggi, cuman orangnya pengen lebih enak lagi, lebih suara lebih padat lagi kepenginnya. Jadi kita main di piston, kita pergantian. Ini hujan, di sini hujan jadi rada ini Mas Bro, habis sudah hujanan. Untuk spek kaki sendiri ini lumayan Mas Bro, lumayan habis banyak dulu, walaupun ini Juraja ini bukan ori ya Mas Bro, ini masih KW, cuman pemakaian 2 tahun sih masih aman sih Mas Bro. Ini bukan ori juga. Kayak gitu paling kita dulu pas kita karbon tutup gear depan, kita pakai karbonan, terus kita pakai poles juga untuk blok. Untuk kaki kita pakai ini Mas Bro, untuk kaki kita pakai shock standar sih, cuman kita orangnya sih mempercantik, beli sendiri dulu itu baut kayak gini, probol kayak gini. Ini lumayan harganya, walaupun kelihatan baut sepet tapi lumayan Mas Bro untuk bobot kayak gini. Terus baut sini juga kita pakai probol, cuma ini beda drat, jadi kita drat ulang untuk bautnya ini. Kita bikin drat ulang biar pas di AS26 nya FU. Untuk handle depan ini kita pakai Brembo. Ya sebenarnya sih KW semua ya Mas Bro, sih rada ngirit di komponen yang KW, cuman selama ini masih aman sih. Terus sekarang pakai stang jeput, ini pakai shock juga di dalam. Ini paketan kita dulu masang pakai shock juga untuk kelas 26. Untuk depannya ini pakai bottomnya punya ini Mas Bro, bottom punya Mio. Ini untuk tromol juga kita pakai Mio ya Mas Bro, tromol depan Mio yang custom ya, variasi lah Mas Bro, maksudnya ruji pakai ruji pelintir, terus pelek CFT. Untuk modifikasi kaki kita pakai, untuk pakai bottom kita pakai Mio juga. Terus spakbor depan kita standar di custom ya Mas Bro, soalnya untuk bracket, untuk Mio kan nggak ada bracket untuk dudukan spakbor, jadi kita beli dudukan bracketnya kita custom, jadi bisa masang untuk spakbor depannya FU. Ini punya FU juga, cuman kita bolong-bolong ya, zaman 2 tahun yang lalu itu masih musim banget sih Mas Bro, untuk musim banget untuk daerah modifikasi RT stack 7 kayak gitu. Untuk depannya kita pakai selangnya punya TDR ya Mas Bro. Terus untuk bracket, untuk kaliper depan juga kepala babi itu juga kita pakai Brembo yang 4P, Brembo 4P sama dudukannya sekalian. Punya Mio juga ini kalau bracketnya Mas Bro, punya Mio buat shock RTA gitu untuk bracket sambungannya. Ini Brembo 2 ton ceritanya Mas Bro, dulu masih musim banget kayak gini. Untuk kaki belakang ini rada susah, dulu kita susahnya itu di pengepasan, soalnya ini belakangnya pakai Brembo juga walaupun KW ya Mas Bro. Emang susahnya itu di penyetelan pertama sih, kalau udah jadi sih masih enak juga, masih cetek lah Mas Bro, jadi nggak perlu langkah dalam, jadi seperti ori cetek. Cuman ini emang kita pernah pergantian di mas remnya seset sama dudukannya original punya FU juga.
Untuk penampakan belakang kayak gini, untuk Brembo-nya dengan dudukan sekalian mas, dudukan kaliper juga ini beli di online dulu. Tiangnya juga kita pakai variasi, cuman kelemahannya ini sih menurut kita selama ini pakai sih memang nggak bisa kena full ya mas untuk piringan FU ini. Untuk piringan FU variasi ini nggak bisa full, jadi masih ada sisa yang nggak kena. Jadi kalau tipisnya itu tipis sebelah, nggak rata ya mas. Jadi kita akalin, jadi kalau di dispet itu kita grinder bagian belakang yang nggak mengenai cakram. Walaupun ini sedikit sih mas bro, nggak terlalu banyak, masih makannya masih banyak lah. Untuk arm kita pakai Vipro. Untuk shock juga pakai variasi dulu, pakai variasi. Sebenarnya sih nggak ada yang istimewa, komponennya ya nggak terlalu mahal juga, ini KW juga soalnya. Yang dulu yang jadi masalah lagi adalah di ini ya mas bro, di underbone UB. Soalnya underbone ini sebenarnya sih bukan punya FU ya mas bro, ini sebenarnya punya Ninja 2 tak. Ini mereknya DKT. Pas dulu ini DKT, jadi gimana caranya untuk push step underbone Ninja dibanding di Satria FU. Ya sih nggak banyak perubahan lah, cuma bikin guard lubang-lubang kayak gitu. Soalnya orangnya kepenginnya kesana itu nggak terlalu nggak terlalu gitu ya mas bro, nggak, masih ramping lah. Jadi seneng model Ninja kayak gini, jadi orangnya beli punya Ninja, kita akalin biar bisa masang di Satria FU ya gitu ya mas bro. Bagian kanannya speaker tabung juga, kotor belum dicuci mas bro. Untuk grill ini pakai 415 ukuran 39 mas bro, triple S 415 ukuran 39. Untuk ratnya ini rantai warna, ini bukan triple S, rantainya dulu lupa kita. Untuk rantai warna masih seperti dulu sih mas bro, masih nggak ada yang dirubah lagi, masih seperti 2 tahun yang lalu, masih sama persis 2 tahun yang lalu. Orangnya berarti nggak terlalu update lagi, masih seperti yang dulu. Baut ini kecil-kecil ini lumayan mas bro harganya untuk baut trobol kayak gini. Dulu lagi musimnya di sini, jadi banyak kan modif kayak gini, zamannya fiction pada peng 17-an kayak gitu. Sekarang ke mesinnya mas bro, bisa dilihat untuk mesin sendiri speknya ini bisa dilihat. Untuk spek masih standar piston 62, cuman kita pakai VIM lebih jenong ya mas bro, lebih jenong. Untuk packing kita pakai standar 3, soalnya pas kepake 2 itu bisa sih lebih enak, cuman panasnya juga lebih enak mas bro. Jadi kita pakai standar packing 3. Untuk masalahnya ini karbu juga masih standar, jadi cuma main di PCNJ, jadi nggak terlalu, kalau padatan terlalu riskan juga, jadi kita pakai packing 3, mengejar tenaga sama suara lebih padat sih bener sih. Kita juga nggak main berbet, nggak seperti drag pak, pokoknya masih nyaman, cuma tenaga lebih gede gitu, kelihatannya masih nyaman. Untuk starter juga masih gerak, bisa gerak, jadi kayak gitulah mas, mengejar kenyamanan juga sih. Cuma kaki-kaki sih kurang nyaman juga, orang remote kayak gini pasti ada resikonya juga, nggak terlalu nyaman dengan part-part yang nggak original ya mas, kayak gitu. Ini untuk bagian head sendiri ini masih standar ya mas bro, masih standar kayak gitu. Komponennya Nokon As kita nggak pakai double in, masih in X, custom sedikit. Terusan untuk porting juga wajib. Untuk klep juga kita masih pakai standar ya mas, pokoknya standar bawaan motor. Cuman kita ganti untuk pergantian di peer klep. Ini peer klep pakai, kalau nggak salah dulu ini pakai RC3. Untuk peer klep RC3, soalnya takutnya telat balik ya mas bro, takutnya telat, soalnya piston juga kita pakai dom kayak gitu. Tapi itu komponennya masih standar lah, cuma kita porting ya wajib lah, porting sama nokona sedikit, nggak terlalu ekstrim. Pantalan SIM dulu ini juga masih sama, masih sepakai mas bro.
tapi kita pasang aja untuk semuanya. Ya pasti kita untuk serve piston fin kita nggak pakai coakan dalam ya Mas Bro, masih pakai bawaan coakan. Soalnya untuk bikin coakan lebih dalam lagi ini terlalu riskan juga. Soalnya walaupun kita posisi dom, tapi coakan kita terlalu dalam sama aja kompresi tetap berkurang ya Bro. Soalnya kita pernah dulu ngalamin motor itu udah spek pakai 635 untuk pakai Tiger itu pistonnya Mas Bro. Itu kelihatannya sih jenong Mas Bro, kelihatannya dom, tapi rasanya itu malah lebih enak pas posisi standar. Setelah kita DDG kita ukur ulang, emang dari kompresinya itu emang walaupun dom tapi rasanya kurang dari standar. Soalnya ini coakannya terlalu dalam Mas Bro, coakan klep terlalu dalam, akhirnya rasanya justru malah lebih ngelulur kayak gitu, nafas panjang cuman kurang berisi. Selain untuk KFD itu pengaruh banget di kompresi kayak. Menurut kita sih pengaruh banget di kompresi, kurang sedikit ya rasanya beda jauh sih, enakan standar kayak gitu. Ya paling simpel sih sebenarnya sih main packing aja. Untuk komponen standar main packing dilepas 1 atau 2 bagian atasnya itu udah lumayan Mas Bro, gak usah coak juga. Dengan posisi nokon standar loh, gak usah coak, masih aman kita praktekkan. Nah gitu kita pasang aja Mas Bro, soalnya ini tunggu yang punya juga udah sore, udah 2 hari di sini, masih ada kerjaan lagi, kita lembur Mas Bro.